semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ketika kita sudah menyelesaikan materi blok pecahan. Nah, yang pertama, diharapkan kalian dapat menyelesaikan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang sama dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, sebelum kita masuk pada materi, coba kita absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini? Oh ya, ada 2 anak. Ya, kalau itu kita bisa menyebutkan 2 anak dari dalam satu kelas ini ada 13 anak. Berarti kita dapat menyusunnya dalam bentuk pecahan, yaitu 2 dari 13, atau kita bisa menyebutnya dalam bentuk 3/12. Ya, baiklah. Yang pertama kita akan mengenal dulu apa sih pecahan itu sendiri. Nah, pecahan itu adalah suatu bilangan yang tersusun atas A per B, di mana baik A maupun B semuanya merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat ya, di mana A itu sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Nah, ini saya punya benda konkret sebagai simulasi kita. Yang gambar yang pertama ini adalah satu lingkaran penuh, atau kita bisa menyebutnya menjadi satu bagian. Sedangkan gambar kedua ini ada 2 bagian. Nah, kalau yang atas saja kita bisa menyebutnya menjadi 1 dari 2 bagian, atau kita bisa menuliskannya menjadi 1/2. Nah, kemudian ini untuk gambar ketiga ada 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian. Nah, kita bisa menyebutnya ini yang berwarna kuning ini 3 dari 4 bagian, atau kita bisa menuliskannya menjadi 3/4. Dan yang gambar keempat di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian. Nah, berarti yang berwarna kuning adalah 4/6, atau 4 dari 6 bagian. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk pecahan, yaitu 4/6. Nah, seperti itu ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mengurangkan 2 pecahan ketika penyebutnya sama. Nah, misalkan kita punya 3/4 ini. 1, 2, 3. 3/4 kita kurangi dengan 1/4. Sama-sama dia berpenyebut 4. Kalau berpenyebut 4, langsung saja ini ya. 1, 2, 3. 3/4 ini kita balik, kita kurangi 1. Nah, ketemulah yaitu 2 dari 4 bagian, atau 2/4. Nah, 2/4 itu sendiri senilai dengan berapa? Nah, ini ya. Kalau kita ambilkan ini, nah, berarti 2/4 itu senilai dengan 1/2, atau setengah bagian. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa 3/4 dikurangi 1/4 adalah 2/4 dengan berpenyebut sama, yaitu 4. Contoh lainnya yaitu ini, gambar atau blok keempat. Kita punya 1, 2, 3, 4. 4/6 bagian kita kurangi dengan 2/6 bagian. Nah, 2/6 kita ambil ya, karena dia sudah pecahan senilai, maka langsung kita kurangi. Kita kurangi 2 bagian menjadi, nah, kita ambil seperti ini. Nah, tinggal berapa? 1, 2. 2/6 bagian. Jadi 4/6 dikurangi 2/6 adalah 2/6. Sama-sama berpenyebut sama. Baiklah, selanjutnya ini ya. Kalau kita mau mengurangkan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Misalkan kita punya 3/4 dikurangi dengan 1/2. Nah, yang 3/4 ini berpenyebut 4, sedangkan 1/2 ini berpenyebut 2. Nah, 1/2 seperti yang sudah kita simulasikan tadi, bahwa ini ya,
sama dengan setengah bagian. Setengah bagian itu sama dengan 2/4. Nah, sehingga kita bisa ambil ini misalkan 3/4 bagian, kita kurangi dengan 2/4. Nah, kita ambil 2. Kita balik 1. Kita kurangi lagi 1. Nah, berarti tinggal ada berapa bagian? Yaitu 1. 1/4 bagian. Nah, seperti itu. Gimana sampai sini, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, baiklah silahkan anak-anak bekerja secara kelompok. Jadi kalian membentuk satu kelompok di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang anak. Ya, jadi kalau ada 13 anak berarti ada 4 kelompok ya. Ada yang 3 orang, nanti yang lainnya 4 orang. Kemudian silakan kalian kerjakan latihan siswa nomor 1 sampai nomor 5. Setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian dan kelompok lain bisa menanggapi jika ada suatu perbedaan untuk jawabannya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, mari kita membuat kesimpulan bersama-sama. Nah, dari materi yang sudah kita sampaikan tadi, dengan kita menggunakan blok pecahan ini, apakah kalian sudah lebih memahami? Ya, kalau sudah lebih memahami, berarti kita dapat menyimpulkan ketika pecahan itu berpenyebut sama, maka tinggal langsung kita kurangkan. Ketika pecahan itu penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari pecahan yang senilai atau kita mencari KPK-nya terlebih dahulu, baru kita kurangkan. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, untuk tugas pertemuan berikutnya silahkan kalian kerjakan LKS halaman 15. Soal latihan nomor 1 sampai nomor 10 itu sebagai tugas rumah dan sebagai bahan evaluasi kita. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.